Rekomendasi saya, Pak Alif seminggu lagi di sini. Beberapa ingatan Pak Alif masih akan kabur, mungkin akan membingungkan. Contohnya? Tempat, wajah, nama orang. Seperti ini. Ini jelas bukan luka dari kecelakaan minggu lalu. Ini luka lama. Bapak ingat ini kenapa? Emir, sini dong. Gak kangen emangnya sama papa? Perasaan kamu gimana? Badan sih udah gak sakit, tapi masih suka disorientasi aja. Tapi tiap hari makin baik kan kok. No worries. Apa yang kamu ingat dari kecelakaan kemarin? Aku ingat beberapa saat sebelum impact. Malam, sepi. Aku nyetir kenceng banget. Emang biasanya aku kayak gitu? Kalau sama aku atau Emir sih, enggak. Apa yang kamu ingat tentang kita? Aku ingat waktu pertama kali ketemu kamu. 18 tahun yang lalu, aku lagi bikin sketsa di jalan. Kelaparan. Umur aku waktu itu 15. Terus kamu lewat sama papa kamu. Beliin aku makan. Terus papa kamu ngasih aku kerjaan di galerinya. Nggak lama setelah itu, aku ngajak kamu pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Ya kalau soal kamu nggak perlu ditanya lagi deh. Setelah aku sadar dari kecelakaan aja, aku ingat cuma kamu sama Emir. Kok kamu kayak nggak seneng gitu sih aku pulang? Seneng kok. Lain kali aku akan lebih hati-hati ya. Gak mau aku pisah lagi sama kalian. Hei, Emir bahaya, nak. Duduk lagi, nak. Duduk. Mobil aku waktu kecelakaan, Masih di bengkel? kameranya ada. Aku pengen lihat deh, kejadian waktu tabrakan gimana. Kameranya ada, tapi memory cardnya rusak. Kayaknya pas kecelakaan deh. Oh. Kerasa asing nggak, Pak? Aman.
Papa malam ini tidur di kamar sama Mama atau di kamar tamu? Kalau di kamar tamu Emir temenin. Aku ada salah ya? Apa aku nyakitin kamu? Kita udah mulai berjarak beberapa bulan ini. Kenapa? Pasti gara-gara aku. Banyak hal yang aku lupa, tapi yang aku ingat aku selalu kerja sampai malam banget. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa kalau emang kamu masih butuh space. Gak adil juga kalau aku minta kamu ngelupain masalah kita hanya karena aku lupa. Tapi apa salah aku ke kamu segitu gedenya sampai kamu gak bisa maafin? Aku butuh waktu sebentar lagi ya, Liv. Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa dong. Aku paham. HP kamu. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Beberapa hari sebelum kamu kecelakaan. Tapi kamu gak bilang kapan. Kalau kamu masih butuh istirahat, mending ditunda dulu aja ibu kesininya. Toh dia juga baru datang besok kan dari Padang. Ibu pernah kesini sebelumnya? Liv, ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Bahkan kamu juga gak pernah ketemu lagi sama ibu kamu, apalagi pulang kampung. Sejak pertama kali kamu datang ke Jakarta, 18 tahun yang lalu. Waktu itu umur kamu 15 tahun. Aku nggak inget. Ya kan dokter juga udah wanti-wanti. Kamu bakal banyak lupa. Tapi aku sama sekali nggak inget muka ibuku gimana. Terus kemarin terakhir kamu berhubungan lewat apa? Nggak inget. Udah cek Padang? Kok Papa nggak jemput nenek? Papa masih harus nyelesain lukisan, Mir.
Bentar lagi pamerannya. Masih ada sekitar 10 lagi nih papa harus selesai. Kata mama, papa nggak pernah pulang kampung dan ketemu nenek sejak umur 15 tahun. Kenapa? Papa juga nggak ingat kenapa, Mir. Aku nggak ketemu mama sehari aja bisa kangen banget. Kalau kita kangen sama orang, berarti kita sayang kan sama orang itu? Kayaknya iya. Apa mungkin papa nggak sayang sama nenek? Aku nyakitin apa ngomongnya? Enggak. Papa sendiri juga pengen tahu kenapa. Mungkin kalau nanti ketemu sama nenek, papa jadi bisa tahu masalahnya apa. Masuk, Mak. Nenek! Emir, ini Iya, Nek. Oh. Kamu anak ama ini. Alif ini. Nah, ama mikir ama tidak akan bertemu Alif lagi. maaf, Mak. Alif habis kecelakaan, jadi banyak yang Alif lupa. Tadi Nadine cerita. Tidak ba'a. Yang penting sekarang ama bertemu Alif. Ini ruang kerja papa. Nenek kalau misalnya kesepian tidur di kamar kamu, bilang aja. Nanti Emir temenin. Di perempuan ini kesepian. Di sini ramai, tidak akan kesepian. Nenek namanya siapa sih? Aminah nama nenek. Mikir apa? Bingung. Beberapa ingatanku masih kabur, tapi seenggaknya ingat sedikit. Ini sama sekali aku nggak ingat masa kecilku kayak gimana. Aku nggak ingat wajah ibuku. Ibu kamu itu. Dia cerita banyak tadi tentang kamu di mobil. Termasuk luka yang ada di kepala kamu. Waktu itu umur kamu 10 tahun. Bapak kamu mukulin kamu pakai besi yang panjang. Ibu kamu nyelamatin kamu. Tapi ternyata bapak kamu malah ngambil pisau dan akhirnya nyabet tangan kanan ibu kamu sampai dia punya luka yang panjang di tangan kanan. Setelah itu ibu kamu bawa kamu pergi dari bapak kamu. Kamu tuh gak pernah mau cerita. Setiap aku tanya tentang luka di kepala kamu. Atau mungkin memang terlalu menyakitkan untuk diceritain. Atau kamu emang gak pernah mau terbuka aja sama aku. Kamu selalu bilang kalau kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu nasib. Gitu kan? Ternyata enggak. Ibu kamu bilang kalau kamu tuh pergi gitu aja ninggalin dia. Gak pamit. 18 tahun dia hidup, Liv. Dan setiap dia bangun pagi, dia berharap ada kamu di rumah. Udah pulang.
nih, ini kalau diputar ke kiri, keluarnya air panas. Jadi panas. Nah, kalau diputar ke kanan, keluarnya air dingin. Tapi kok Emir sukanya ke tengah, agak ke kiri dikit, biar angetnya pas. Ini kamar mandinya udah Emir bersihin, sabun shampoo-nya Emir udah ganti sama yang baru. Sabunnya wanginya lemongrass. Sereh. Mama. Alif minta ampun, Ma. Kenapa nih? Kenapa nih? Bangun, nak, bangun. Banyak dosa Alif sama Mama. Durhaka Alif, Ma. Iya, banyak dosa Alif. Tapi Allah sudah maafkan. Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu aku kenapa, tapi rasanya nyesek banget di sini. Nyesek gimana? Nggak tahu, rasanya aneh banget. Mungkin Abang harus dikeluarin aja. Apa karena kamu udah ingat semua? Itu dia, aku nggak ingat muka ibuku kayak gimana, makanya rasanya aneh banget. Emir gak pernah lihat papa nangis sekalipun. Emir khawatir, Pa. Emir gak usah khawatir, Papa baik-baik aja. Ini memang bagian dari proses penyembuhan aja kali, Mir. Buat sarapan sendiri, Din? Biasa, Mak. Soalnya kita nggak punya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga? Pembantu maksudnya. Kenapa? Soalnya Alif nggak suka kalau ada orang asing di rumah. Sini Mak buatkan. Ya, Biar Mak yang jadi asisten rumah tangganya. Emir juga asisten rumah tangga kok, Nek. Ini tidak ada musik-musik ini, Mir. Sepi begini. Nenek tuh kalau masak harus ada musik-musik. Nanti makin enak masakan nenek. Oke. Ya. Papa udah gak sedih? Aman. Kenapa, Alif? Agak pusing aja kepala Alif semalam, Ma. Nanti Amak buatkan rebusan air sirih sama daun pandan. Nanti Alif minum. Pasti itu pusingnya hilang selamanya. Meninggal dong, Nek. Lagu apa ini, Mir? Gak tahu, Nek. Kalau nenek sukanya tuh lagu Latif M. Siapa itu Latif M? Coba cari dulu Latif M. Ya. Lihat telurnya dulu. Ayo. Sini sama Ama, ayo. Bagaimana? Gurita ini? Mas sini. Ajak Papa. Ayo sini. Aduh, ayo. Wih, telurnya bisa keriting gitu, Nek. Rambut Emir pun nenek goreng bisa keriting, Mir.
Maaf, aku cuma mau gosok gigi. Tadi itu pertama kalinya kita berhubungan setelah setahun enggak. Berhubungan? Emangnya kita seformal ini kalau ngobrol ya? Terus apa dong? Main gitu. Main kartu. Oke gini. Tadi itu pertama kali kita ngewe setelah setahun enggak. Kok bisa? Kamu dulu juga benci banget kalau ngeliat aku ngerokok. Dari pagi kamu udah beres rumah. Kok kita nggak punya ART? Aku lupa di alasannya. Ya karena kamu gak suka aja ada orang di rumah kita. Karena kita suka telanjang-telanjang di rumah. Ya enggak, karena kamu emang gak suka aja ada orang asing. Aku itu kan dibesarin di keluarga yang besar. Jadi setiap keluarga aku kesini dan lama, kamu pasti bakal sebel banget. Kamu itu jarang ngomong, Liv, sama orang. Termasuk sama aku. Tapi yang pasti, tadi itu pertama kali dalam hidup aku lihat kamu joget. Kalau ngomongin aku dulu sebelum kecelakaan, kayaknya aku orangnya ngeselin banget ya. Kok kamu mau sih sama aku? Karena titik kamu kali. Enak banget. Baik banget. Kamu itu berbakat. Kamu harus lihat muka kamu kalau lagi kerja. Intens. Seksi. Apapun yang pernah aku lakuin dulu ke kamu, aku minta maaf ya. Banyak hal yang aku lupa. Tapi yang pasti rasa sayang aku ke kamu nggak akan pernah bisa aku lupain. Aku juga punya salah sama kamu. Dan aku nyesel banget. Waktu itu aku... Udah, aku nggak mau denger. Dan nggak perlu.
Nah, tapi kita mesti bahas. Nggak perlu. Ya. Kita mulai lagi dari awal. Kertas kosong. I love you banget-banget. Hah? Ini makanan dari mana? Nenek yang masak. Oh iya? Emir tadi ajarkan Ama belanja pakai handphone. Tak kaju Ama. Tak perlu lagi repot-repot ke pasar, bisa langsung tekan-tekan sayur di sini. Tahu-tahu sudah datang dia 15 menit. Kata mama sih mandinya lama banget. Seminggu Ama di sini, biar Ama yang masak untuk rumah ini ya. Loh, Mama cuma seminggu di sini. Kenapa? Nenek boleh kok tinggal di sini selama nenek mau. Karena kan kalau mau pakai sini cuma sebentar. Oma Opa juga kalau mau nginep di sini boleh. Nanti papa ajak. Rame. Sekalian undang Latif M. Makanlah dulu. Ramai nanti ada Latif M juga di sini. Ini tetenya. Kalau mau sambal, ambil sambal dari sini. Rumah. Aku pengen nelfon Iqbal deh. Ada yang pengen aku bicarain. Iqbal? Iya. Dia masih lawyer aku kan? Lupa deh aku. Masih. Mainan apa nih? Di kampung nggak ada mainan gini. Jadi di sini tuh kita bikin kata dari huruf-huruf ini. Sisa yang belum kami balikin aja. Oh, disusun begitu. Iqbal, gimana kabar lu? Urgent banget nih kayaknya harus ketemu sekarang. Sidang pun gua tinggal nih. Nah, minum lalu. Enggak. Kejadian kecelakaan kemarin itu bikin That's why gue hubungin lo, Bal. Gue perlu bikin surat wasiat. Jadi kamu manggil Iqbal ke sini untuk itu? Ya sayang, maaf ya aku nggak bilang dulu sama kamu. Karena beberapa menit yang lalu juga aku sebenarnya masih mikir. Aku udah terlalu banyak dosa sama ibu aku. Kalau kamu kan nanti akan dapat warisan dari papa kamu. Udah gitu gaji kamu sebagai dosen juga lebih dari cukup. Kalau aku meninggal nanti aku mau bikin wasiat 50% harta aku ke Emir dan 50% lagi ke ibu. Gak apa-apa kan sayang? Ya nggak apa-apa banget dong sayang. Aku dukung semua keputusan kamu. Ya udah kayak aku harus pergi ke kantor sekarang ya. Hai. Hai. Ya, Bah. Bisa kan, Bang? Bisa. Kenapa sih? Lo beda banget. Iya, Nadine juga bilang gitu. Tapi bagus kan? Bang, dulu tuh kita hubungannya profesional aja atau teman baik ya? Gue lupa deh. Liv, lo tuh nggak punya teman, Liv. Lo introvert, tapi tipe yang nyebelin banget. Hampir toksik. Orang males deket-deket sama lo. Gue juga kalau nggak temenan dekat sama Nadine, gue nggak bakal mau jadi lawyer lo. Dan sekarang gue lihat lo kayak orang yang beda. Ini karena lo hampir meninggal dan mutusin untuk jadi orang yang beda. Gue sih ngerasa nggak ada yang berbeda ya. Ya emang gue sempat cedera parah, terus sempat koma kan. Jadi mungkin aja lo bakal balik lagi kayak dulu. Enggak lah. Enggak. Enggak akan. Papa nggak pernah cerita soal dia waktu kecil gimana, Nek.
memang pendiam Papa Emir tuh dari dulu. Ya kan Emir juga pengen tahu kampung papa dulu gimana, kecilnya gimana. Karena papa juga nggak inget, Mir. Makanya papa pengen nanya-nanya sama nenek. Duduklah sini, Liv. Biar Amak cerita. Iya sebentar, Mak. Masih nyelesain lukisan ini. Karena acara pamerannya 2 minggu lagi. Lukisan Alif tuh kan ketek. Sebentar juga selesai. Malah makin susah bikin ya, Mak. Sinilah dulu. Ayolah. Amak lah tua. Nanti Amak mati. Amak nggak bisa lagi cerita ke Alif. Menyesal nanti Alif. Sini. Sinilah dulu. Ya. Apa yang kalian mau tahu? Papa dulu waktu kecil pintar gak? Pandai dia. Dari SD selalu juara kelas sampai kelas 1 SMA. Kelas 2 SMA gak juara lagi? Nggak sekolah lagi dia. Loh, kenapa? Nenek gak sanggup nyekolahin? Nenek kerja mati-matian, Mir. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Biar papa bisa terus sekolah. Tapi dia malah berhenti sekolah. Kenapa papa berhenti sekolah? Supaya dia bisa ke Jakarta. Kenapa? Ya kalau nggak ke Jakarta, papa, ya nggak akan ada Emir nanti. Iya juga sih, nanti yang ada Emira. Cantik, rambutnya panjang, ada tai lalatnya. Rumah nenek sama papa dulu gimana? Gede gak? Ketek, paling ketek dari semua rumah. Kiri, kanan, besar-besar rumah orang. Terjepitlah rumah nenek sama papa. Papa waktu kecil paling suka ngapain? Paling suka dia tuh kalau nenek ajak ke pasar. Pasar sayuran, ikan. Dia suka tuh lihat ikan-ikan. Papa dari kecil emang suka nggambar ya, Nek? Iya, tiap hari dia menggambar. Emang suka kecil-kecil gitu ya? Kan kami dulu nggak punya uang. Hemat kertas, hemat pensil. Jadi nggak pernah gambar besar? Nggak pernah. Selalu ketek-ketek dari dulu. Kenapa, Liv? Mimisan itu? Gak apa-apa, Mak. Cuma panas dalam aja. Apaan, Bang? Kan bisa belanja pakai handphone. Nggak perlu ke pasar. Pengen ingat-ingat masa kecil juga, Liv, Mak.
Kan kata nenek papa suka ke pasar. Tapi sebenarnya enggak perlu Ama ikut. Nah, baiknya Ama di rumah saja bersih-bersih. Sekalian juga lah, Ama lihat-lihat Jakarta dulu. Tapi kok papa nggak pernah ke pasar ya? Masa? Gak inget Papa? Ikan! Apa Alif pernah punya adik? Nah, pula ada adik. Alif tuh anak Ama satu-satunya. Tapi apa Ama pernah melahirkan lagi dulu setelah Alif lahir? Ya terus adiknya meninggal, misalkan? Tidak ada. Kan mungkin Ama lupa. Jauh banget sampai sini, Bu. Cari apa yang nggak ada di pasar kita sampai harus ke sini? Siapa kamu? Siapa dia, Alif? Gak tahu, Mak. Mungkin Ama mirip sama orang yang dia kenal. Mungkin. Pa, Eh, papa mimisan lagi. Alif. Ini. Udahlah, pulanglah kita. Ayo. Tidak, Mbak. Dari dulu kan Alif memang sering mimisan. Dikasih daun sirih langsung sembuh. Sudah, jangan dipegang-pegang. Duduk diam saja di situ. 5 menit. Alif. Kenapa, Alif? Gak sengaja jatuh kursi Alif, Mak. Lasak banah, Alif. Udah berubah dari dulu. Awas. Ayo istirahat dalam kamar saja, yuk. Hati-hati, ayo. Kamu lihat tahunnya deh. Berarti aku bikin ini ketika aku umur 12 tahun. Dark banget gak sih anak 12 tahun sketsanya kayak gini? Kamu pernah lihat nggak sih sketch anak kamu gimana? Ya isinya juga ya kuntilanak, pocong, genderuwo. Iya, sama aja sayang. Tapi nggak kayak gini, sayang. Ini terlalu disturbing lah. Tapi dari kecil kamu udah bisa bikin gambar kayak gitu tuh. Imajinasi kamu tuh liar. Tapi gimana kalau ini bukan imajinasi? Ini emang benar kejadian. Kalau megang janin mati maksudnya. Iya. Mungkin adik aku. Tapi kan ibu kamu udah bilang kalau kamu gak punya adik. Ya, gimana kalau ibu aku nggak mau cerita semua tentang masa lalu aku? Jadi kamu masih mau tahu masa lalu kamu gimana? Emangnya kalau kamu jadi aku, kamu nggak mau tahu lagi tentang masa lalu kamu gimana? Kamu dapat gambar itu dari mana? Dari laci rahasia di lemari aku. Ngapain kamu punya laci rahasia? Aku juga nggak tahu. Itu tuh. Itu kamu yang lama, kamu yang dulu sebelum kecelakaan. Kamu tuh selalu nyimpen rahasia, bahkan dari istri kamu sendiri. Aku rasa kamu nggak perlu sembuh deh, Liv. Aku rasa Alif yang sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu.
Sedang apa, Alif? Ini tadinya Alif mau bantu Ama beberes baju, tapi ternyata udah dimasukkan semua ke lemari. Gak bisa tidur Alif, Ma. Berdarah itu hidung Alif. Oh, ini bekas tadi siang. Udah Ama tidur lagi aja. Ya. Bulu 50%, MR 50%. Tinggal minggu tanda tangan ini. Enggak apa-apa? Nggak tahu, Bal, kenapa. Cuma kepala gue masih sering pusing sama suka bingung. Kayaknya gue harus kontrol lagi ke dokter deh. Lo udah sering, Bal, bikin surat wasiat kayak gini? Pasti? Pernah nggak ada yang ngubah pas suratnya udah jadi terus ditandatanganin? Ya pernah, tapi nggak sering. Ya Allah, lindungilah anakku Alif. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berkahilah hidup anakku Alif. Bahagiakan dia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa Farida, Ma? Waktu Alif 12 tahun, Amak bawa lari Alif dari rumah kita. Ayah makin jahat ya. Makin sering mabuk. Makin sering main perempuan. Makin sering dia pukul Amak. Sering pula ia pukul Alif. Dipukulnya pakai parang kepala Alif tuh. Untung dia mabuk. Terbalik parang tuh kepala Alif. Kalau yang tajam yang dia pukulkan, sudah mati Alif. Mamaki Amak. Amak tarik Alif. Tapi ditusuknya tangan Amak. Lalu Amak bawa lari Alif ke kampung lain. Amak sewa rumah buat kita berdua. Makin susah hidup kita, Alif. Tapi Amak tidak sedih. Karena Amak ada Alif. Tapi siap tuh, Alif pun pergi. Tinggallah Amak seorang diri. Hancur hati Amak. Tidak ada lagi semangat hidup Amak. Tahun. Datanglah surat dari Alif. Takajui Amak. Alif minta Amak datang ke Jakarta. Takut. Amak takut, Alif. Takutlah nanti waktu ketemu sama Amak, Alif tuh malu lihat Amak. Malu lihat Amak yang kotor hina dari kampung nih. Takut Amak. Takut Alif udah jadi malin kundang. Nggak mau Amak kesini sebenarnya. Tapi ada anak yang baik. Anak tetangga Amak. Farida namanya. Dia kasih kartu ATM-nya tuh ke Amak. Katanya, Mak, kalau Alif lah jadi malin kundang, pulanglah Mak ke kampung. Beli tiket pakai kartu ATM dia. Amak tahu, tidak senang rupanya Alif Amak ada di sini. Amak paham itu, Lif.
Sudah enak nih kehidupan Alif nih. Punya keluarga, pekerjaan bagus, istri cantik, anak pintar. Kenapalah Amak datang ke sini ganggu hidup Alif? Nggak usah lah lagi Alif pikirkan Amak. Amak bisa hidup sendiri. Udah biasa Amak hidup sendiri. Amak nggak marah, Amak tahu diri. Ama, jangan pergi, Ama. Amak lah tua, Alif. Nggak panjang lagi umur Amak. Mati Amak sebentar lagi. Alif masih muda. Cerah masa depan Alif. Jangan sampai Amak jadi menyusahkan kamu. Amak nggak rela kalau Amak membebani hidup Alif. Enggak, Ma. Enggak. Ama nggak jadi beban buat Alif. Cuma mungkin memang Alif belum sembuh total, Ma. Otak Alif sering bingung, Ma. Karena Amak udah bilang, minum air putih campur daun sirih. Bangun Alif minum, mau tidur Alif minum, sembuh Alif. Kenapa semua obat harus ada daun sirihnya, Ma? Cuma itu obat yang Amak tahu di kampung. Di mana-mana ada itu sirih. Di Pari pun ada pohon sirih. Ama, maafin Alif ya, Ma. Mungkin emang seharusnya Alif nggak keluar rumah sakit dulu sampai nunggu benar-benar sembuh. Sering halusinasi Alif, Ma. Lihat hal yang nggak ada. Ada apa lihat yang nggak ada? Amak sering lihat yang nggak ada, Alif. Uang, suami, rumah, ada semua. Sering Amak lihat. Hiburan itu, Alif. Nanti kabarin aja ya, kapan mau tanda tangan, Liv. Atau mau ngubah. Paling besok gue nggak bisa. Ada janji sama anak bini gue. Gue tanda tangan sekarang, Ma. Satu lagi, Bang. Gue tahu mungkin emang dulu kita juga nggak berteman. Tapi kalau lo punya waktu, siapa tahu lagi kosong, kita ngopi-ngopi bareng. Gue bakal appreciate banget. Gak dibayar. Jangan terlalu serius lah, Liv. Of course lah. Gue juga kalau suntuk kerja ngobrol sendirian kok. Sekarang gue punya teman. Lo. Thank you. Nat. Sayang. Nadine? Banyak lagi dong PR-nya. Iya. Papa. Kenapa, Liv? Aku dengar suara kamu barusan. Ah, di mana? Tadi pas aku lagi mandi. Suara Amak kali. Enggak, lu bener suara kamu. Makanlah dulu. Emir, Nadine. Tapi aku harus mandi dulu, Nek. Nah, ada apa sekali-sekali. Nih, nenek sudah masak gulai kepala kakap. Nggak enak lah dia kalau dingin. Ayo. Ayolah. Yes. Mama juga tadi belum sempat makan siang soalnya. Ayo. Tapi tadi nggak ada Emir bantu nenek. Ada kawan nenek berjoget. Nanti kamu nggak masuk, Nek. Kali ini dia izin nggak masuk kerja. Dia tuh harus ke pengadilan agama. Terus try buat istrinya supaya bisa kawin sama nenek. Ih, masih ada matanya nih, Nek. Ya, itu yang paling enak tuh. Itu yang bikin mahal. Makanan raja-raja. Gak usah lah, Ama masak setiap hari. Capek nanti, Ama. Umur seperti Emir tuh harus banyak makan.
Karena nanti setelah sunat berkurang makannya. Alif pun dulu begitu. Banyak makan sebelum sunat. Begitu sunat berkurang makannya. Kurus jadi badannya tuh. Tapi papa bilang papa nggak sunat. Nggak mungkin. Orang Islam tuh harus sunat. Berdosa kalau nggak sunat. Orang papa yang bilang kok. Lupa nenek. Si Budi, anak tetangga sebelah yang sunat. Oh. Tuh dia. Lupa nenek. Udah banyak lupa. Udah tua. Makan nah. Kuahnya ini enak nih. Coba yang ini. Boleh Emir masuk, Pak? Pakai nanya segala, Mir. Biasanya masuk-masuk aja. Kan papa lagi banyak pikiran. Tahu dari mana Papa lagi banyak pikiran? Kan papa yang bilang kalau mau jadi pelukis harus bisa ngebaca raut muka orang. Apa dulu Papa pernah mukul Emir sama Mama? Nggak pernah. Marah ke Emir juga nggak pernah. Pernahnya marah ke diri sendiri. Maksudnya? Papa dulu sering kunci pintu di sini, terus teriak-teriak sendiri. Tapi Emir suka papa yang sekarang, gak pernah marah-marah lagi. Oh iya, tadi Emir mau nunjukin ini. Ini kertas ulangan gambar Emir tadi di sekolah. Guru tuh ngeselin banget, galak. Nih, Emir bikin sketsa apa guru Emir nih, kecil di sini. Kenapa Emir bikin ini? Emir kesel, pengen protes karena dia sering ngerokok di belakang kelas, Pak. Tapi kalau gambar gede, karena ketahuan. Bisa gawat, Emir. Papa gambarnya kecil-kecil bukannya supaya nggak ketahuan ya? Disembunyiin dengan dijadiin kecil. Ya udah, cuma nunjukin ini aja, Pak. Emir tidur duluan ya. Nadine? Nat? Nadine? Ah, iya. Kenapa? Dia udah nggak ada. Dia siapa? Ama. Tahu nggak siapa perempuan itu? Hah? Gimana sih maksudnya? Bajunya, tasnya, semua udah nggak ada. Dia udah pergi dari sini. Nenek pergi nggak bilang-bilang. Udah coba lu telepon? Gak aktif lagi nomornya. Ada barang-barang yang hilang? Enggak sih, nggak ada. Jadi mungkin aja dia bukan orang jahat. Yang pasti dia bukan ibu gue. Gimana lu hubungin dia sebelumnya? Gue juga nggak tahu gimana, tapi kayaknya waktu itu gue sempat kirim surat ke kampung buat ibu gue kirim dia uang untuk beli handphone, gue beliin tiket pesawat, terus Nadine yang jemput dia di bandara. Gimana Nadine bisa nyangka itu ibu lo? Gue kayaknya sempat kirim teks ke ibu gue kalau Nadine akan jemput di bandara, gue kirim fotonya Nadine, terus Nadine pas jemput bawa kertas tulisan sama Alif. Pas ketemu di bandara gimana, Nat? Ya gitu kan, gue bawa kertas, terus dia nyamperin gue sambil nanya, Nadine ya? Gak lama dia nunjukin teks yang dari Alif. Bisa jadi ibu gue yang asli ketemu dia di bandara, terus dia papain, terus handphonenya diambil sama dia. Atau bisa aja emang dari awal orang yang lu suratin itu bukan ibu lo, tapi orang lain.
Tapi bentar deh. Tapi kenapa dia tahu cerita tentang luka di kepala Alif? Bahkan sebelum kita sampai rumah. Nih. Ibu gue dalam bahaya nih. Gue bisa ngerasainnya tapi gue nggak tahu jelasinnya gimana. Kita lapor polisi gimana? Mau laporin apa? Barang gak ada yang hilang. Lo juga nggak ingat gimana wajah ibu lo. Ingatan lo nggak reliable, Liv. Ya ada malah tambah runyam. Lo juga harus nyelesain kerjaan lo. Tapi kemungkinan besar ibu gue yang sekarang lagi diapa-apain sama dia, disekap, diculik. Kita harus nyari dia, Pak. Liv, kalau ibu lo diculik, pasti nggak lama lagi akan ada permintaan tebusan atau apa. Kalau itu terjadi, baru kita bisa lapor polisi. Kok bisa-bisanya ada anak lupa muka ibunya? Hampir tiap hari aku lihat wajah aku di cermin. Siapa tahu aku jadi ingat muka ibuku gimana. Tapi ini sama sekali aku nggak ingat. Karena seenggaknya kan muka ibu tuh pasti ada miripnya lah sama anaknya. Menurut kamu apa yang terjadi sama ibu? Mungkin ibu kamu emang nggak pernah kesini, Liv. Terus yang kemarin itu siapa? Dia mau apa? Kamu udah coba cek lagi alamat kamu di kampung? Biar kita bisa recheck lagi ke sana. Aku udah coba cari di chat, di phone book, tapi nggak ketemu. Aku bener-bener nggak inget gimana waktu itu aku ngehubungin ibu aku. Liv. Mungkin aja sekarang ibu tuh masih di kampung, hidup dengan tenang. Gimana kalau kita cari lagi bareng-bareng alamat ibu kamu, terus kita pergi ke sana, kita jemput dan kita bawa ibu ke sini. Di hidup kamu sekarang itu ada aku, ada Emir. Dulu sebelum kecelakaan, kami ngerasa kamu tuh jauh banget dari kami. Dan sekarang kamu tuh kayak kembali lagi sama kami. Aku mau keluarga kita terus kayak gini. Kok kamu deg-degan banget? Gue juga nggak tahu aku kenapa. Tapi rasanya emang nyesek banget, Nat. Kayak aku ngerasa kayak kangen sama ibuku, tapi bahkan aku nggak tahu mukanya kayak apa. Ya udah, aku nggak usah ngantor hari ini ya. Aku temenin kamu ke dokter, oke? Enggak. Jangan. Aku baik-baik aja. Kan emang pulang dari rumah sakit kemarin udah kayak gini. Enggak. Pokoknya hari ini aku temenin kamu. Mau di rumah, mau ke dokter, oke? Enggak. Aku cuma pengen tiduran aja kok. Jadi nggak perlu ditemenin, ya. Yakin nggak apa-apa? Udah kamu buruan berangkat, Ya udah. kasihan Emir nanti telat sekolah. Ya, I love you banget. Love you banget. Aku jalan ya? Ya, Love you. love you. Mir, yuk jalan. Ayo, Ma. Besok dari subuh. Aku laporin kamu ke polisi. Kamu bakal di penjara. Jangan kira aku takut ya.
Mas, mau apa, Mas? Anjing lu nyetirnya lu gimana sih? Tanggung jawab nggak lo? Tanggung jawab ya orang. Ayo. Retot cuma segini. Mati di Jakarta tuh mahal, anjing. Lu dulu, Retot. Awas, Bang. Cepetnya, cepet. Gue handphonenya ya. Anjing. Maaf ya Bu, itu selimut kesayangan ibu saya soalnya peninggalan almarhum Bapak. Masalahnya yang nyuci selimut banyak. Maklum deh kalau ketuker atau kebawa mah. Iya bener sih Bu. Makanya biar saya aja yang cari videonya di rekaman CCTV-nya. Biar nggak ngerepotin Ibu. Tolong ya Bu. Ibu saya udah tua. Nggak bisa tidur dia 2 hari. Nggak sampai hati saya, mana pinggang encoknya kambuh lagi.
Lo. Main lu mari. Iya. Saya mau nanya soal ibu saya. Mas, Baik banget. ibu saya hilang. Iya. Woi, duit gue nih. Anjing, bacot lu. Bentar. Woi, apaan nih? Perempuan itu siapa? Hah? Perempuan? Nyokap lu. Nyokap lu maksud lu? Gue nggak main-main anjing. Dia siapa? Udah gila lu ya. Menyokap lu. Hah? Anjing lu berani-beraninya lo masuk kampung gua lu. Nih emang hobi lo ya? Nih emang hobi lo yang suka acting ya? Hah? Emang hobi lo yang suka acting? Sekalian nggak jadi aktor aja lo. Bangsat lo. Berani-beraninya lo. Cabut. Kenapa? Kaya, banyak yang gila. Saya perlu ketemu dia, Bang. Tolong. Lo kan anaknya. Masa lo lupa nyokap lo tinggal di kolong tol Angke? Cabut. Bayar kalau. Ya elah bang, baru suka sekali gua kalah. Udah bayar. Bayar sekarang. Farida! Farida! Saya tahu kamu bukan ibu saya. Saya nggak akan apa-apain kamu. Saya cuma mau tahu. Di mana ibu saya? Di mana ibu saya? Mana gua tahu? Kenapa? Kenapa apa? Kenapa kamu pura-pura jadi ibu saya? Kenapa? Lo yang nyuruh. Lo yang bayar gue. Lo minta gue pura-pura jadi nyokap lo. Kata lo, gue pinter acting, makanya gue mau. Lo bikinin gue KTP palsu. Lo minta gue jadi Aminah, orang Minang. Lo beliin tiket palsu. Tiket pesawat palsu, beliin handphone. Semuanya lo siapin.
Kenapa muka lo? Sini gue lihat. Hah? Gini-gini gue juga tahu balas budi ya. Lo udah gue anggap anak sendiri. Hei! Udah kebayang tiap hari gue bikin makanan enak buat lo, buat anak bini lo. Gue juga mau jadi pembantu lo. Sini lo! Liv, kamu itu kemana aja? Aku hampir mau lapor polisi loh sama Iqbal. Waktu itu aku nemuin kamu lewat GPS. Karena kamu gak matiin GPS kamu. Kamu sengaja kan? Biar aku ngeliat kamu ngentot sama dia. Kita ngalamin banyak hal waktu itu, Liv. Yang aku gak ingat. Liv, aku udah coba mau jujur sama kamu, tapi kamu gak mau dengar waktu itu. Dan kamu bilang kita bisa mulai semuanya dari awal tanpa harus ingat-ingat masa lalu. Very convenient to you. No, very convenient to you. Kamu gak perlu ingat-ingat kesalahan kamu di masa lalu. Sedangkan aku harus hidup dengan kesalahan aku setiap hari. Dan kamu akan selalu ingat itu seumur hidup kamu. Karena aku gak akan pernah maafin kamu. Gue minta kamu pergi dari sini. Liv, please, Liv. Tolong. Tolong. Lia Mang. Lia Mang. Apa yang terjadi, Mak?
Lambe lah. Iya, Mang. Iya, Mang. Di mana, Mak? Sabantalai amak selesai masak. Basabalah. Iya, atau dibakar rumah kau kok. Liv.
Kalau Wang nanti merantau, bawa ama pai dari siku, yo nak yo. Ama, Alif pulang, Mak. Bawa ama pai dari Siko. 2 hari lain dan kasih kobo boleh. Jangan ada jantan lain. Dan tak suka. Dan dia omongan cuak kau surang. Mak, alah tuh. Gak banyak orang yang tahu, Mak. Mak, dosa wako, Mak. Nggak tahu ama Mbak alai dulis. Mbak awak kai duit kalau ama anda baiko. Awak bisa merantau, Mak. Karajo di sinan. Beko kalau Alif lebah piti. Alif kirim ke ama. Alif capui ama. Paiwa dari Siko. Maafin Alif, Pak. Udah ninggalin Abah. Abah di mana, Mak? Liv, tunggu! Alif! Liv! Dengerin aku dulu! Dengerin apa lagi, Nat? Belum cukup yang aku lihat, ha? Kamu ngentot sama laki-laki lain. Kamu mau jelasin apa lagi? Aku harus gimana? Kamu tuh udah kayak orang asing di rumah. Kamu penyendiri, kamu marah-marah sendiri. Asal kamu tahu, aku sama Emir tuh takut lihat kamu. Aku bunuh kamu! Kalau perlu aku bunuh semua laki-laki yang kamu tidurin. Jangan kira aku takut. Aku bisa lakuin sekarang. Ibuku sendiri aku bunuh. Aku bunuh ibuku. Kamu tahu kenapa? Karena ibuku lonte. Sama persis kayak kamu. Lonte.
Alah tuh, Liv. Alah tuh. Maaf, Ama, Yona. Ama yang salah. Liv. Maaf, Yona. Ma, pahiwa dari Siko, Ma. Ma, pahiwa dari Siko, Ma. Pahiwa, Ma. 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 Ama. 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 Karena papa mama kamu maksa terus untuk ketemu ibuku. Makanya aku bayar orang untuk pura-pura jadi ibuku. Tapi ibuku yang asli udah mati. Aku yang bunuh. Aku laporin kamu ke polisi. Kamu bakal dipenjara. Jangan kira aku takut ya. Alif. Papa, Hei, kesana yuk. Ikannya seru-seru. Tadi Emir lihat ada ikan bulat banget. Tapi bibirnya kecil. Ikan salah cetak kayaknya. Ikan buntal itu namanya, blowfish. Cuma emang nggak boleh sembarangan dimakan karena ada racunnya. Jadi kalau dimasak tuh harus hati-hati. Apa yang jual di sini? Di akuarium sih. Tadi Emir tanya ke penjualnya harga berapa, penjualnya bilang apa coba? Apa? Kamu nggak sanggup beli deh. Sombong banget. Beli, Pak. Sama tokonya, Pak. Beli. Gak boleh gitu, Mir. Lagian kan kita sekarang harus hemat. Bentar lagi nih adik kecil lahir loh. Emira namanya. Kan laki-laki. Ya nggak apa-apa. Kamu tuh ya rese. Hari ini jadi ke dokter? Nggak jadi. Dokternya bilang katanya udah sembuh total. Terus dia juga bilang beberapa ingatan emang udah nggak bisa balik lagi. Udahlah, nggak tahu juga masa lalu kayak gimana. Siapa tahu nyebelin. Mama, iya. Beli kulit ayam ya, Mak. Kita goreng kering. Ayo, yuk. Lebih banyak ya? Ya.